Ya, bukan mau nambahin ya, mau ngasih beberapa contoh di antara yang pernah dilakukan Nabi dan para sahabat. Karena mereka juga orang yang punya banyak keluh kesah dalam hidup dari ujian yang berat ya. Gimana cara mereka mengeluh atau gimana cara mereka mengeluarkan energi itu? Kan ada yang namanya equine therapy. Equine therapy itu kan salah satunya adalah dengan hewan peliharaan. Walaupun di luar negeri itu banyak pakainya kuda sih. Kenapa saya bikin stable berkuda? Karena saya punya sekolah kan, sekolah SD gratis sama SMA gratis. Dan salah satu di antara kurikulum kita itu adalah grooming, mengurus kuda. Karena mengurus kuda itu, atau kalau dalam bahasa Islam disebut riayah, mengurus ternak ya. Semua para nabi itu diutus oleh Allah pernah riayah, kata Nabi, pernah mengurus ternak, atau bahasa kerennya semua nabi itu pernah grooming, semua mereka groomer. Karena dalam grooming itu ada equine therapy, ada terapi untuk mengeluarkan energi-energi negatif kita dengan sebuah activity ngurus ternak. Tapi saya ketika baca-baca lagi tentang kisah riayahnya Nabi dan orang-orang terdahulu, mereka tuh kalau ngurus ternak itu bukan cuman kayak ngasih makan, mandiin, masukin ke kandang, bukan hanya itu udah bagus. Tapi ada hal lain yang kita jarang pikirkan. Salah satunya apa? Dalam Al-Quran itu ada ayat tentang keindahan grooming. Fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Pada hewan ternak yang jumlahnya banyak itu ada keindahan. Keindahan itu kan kebutuhan untuk kesehatan mental. Sehingga dalam grooming itu, dalam mengurus ternak itu ada art atau ada terapi keindahan yang kita bisa memperkaya kesehatan mental kita, yang kita bisa nikmati di situ. Dan kalau dulu dilihat keindahannya itu hina turihun wa hina tasrahun, di pagi hari dan di sore hari ketika ternak dilepaskan dan pulang. Kalau hari ini mungkin bentuk keindahannya nggak harus selalu dengan jumlah ternak yang banyak. Kalau kita nggak mampu, berarti ternak yang nggak banyak itu tapi ada sisi indahnya. Indahnya mengurus pet, mengurus hewan peliharaan kita. Kan ngurus kucing atau ngurus kalian suka melihara apa sih? Kalau saya pribadi meliharanya kuda ya. Jadi saya ngurus kuda itu, bagi saya ngelihat kuda lari itu tuh indah. Karena kuda itu hewan yang indah kan, Allah ciptakan dengan keindahannya kan. Ketika si rambut-rambutnya terbang-terbang, belum lagi kuda itu dia memang ada spesifikasi. Kuda yang paling bagus itu adalah kuda yang di 3 kakinya itu ada kayak kaos kaki warna putih. 3 tapi jangan 4. Jadi kalau 3 kakinya ada kaos kakinya, satunya nggak ada, itu sempurna kakinya. Kemudian dia punya kayak star di sini tuh. Punya lambang kayak bintang di kalau nggak bintang yang bagus lagi itu garis. Jadi ada garis atau bintang. Itu kan keindahan ya. Ada yang garisnya itu sampai ke hidung, ada yang garisnya sedikit, ada yang bintangnya sedikit, ada yang bintangnya gede. Itu kuda yang bagus. Jadi keindahan-keindahan kayak gitu tuh ternyata sebuah terapi. Kalau kita nggak bisa yang indah-indah banget ya, misalnya yang kedua saya perhatikan dalam riayahnya Nabi dan para sahabat, mereka tuh biasa kok curhat sama hewan. Dan saya punya buku di rumah, judulnya The Miracle Life of Plants, keajaiban dari kehidupan tanaman. Salah satu di antara subjudul di buku itu, ternyata ditulis di situ, Plant can read your mind. Jadi tanaman itu bisa membaca pikiranmu. Kan ada forest bathing segala macam terapi-terapi mental juga kan. Ternyata memang itu dalam Islam memang masyru'. Masyru' itu artinya legal dalam Islam. Kita bicara dengan alam, kita bicara dengan hewan ternak atau hewan peliharaan. Apalagi hewan itu udah jadi sahabat. Karena bagi para kesatria, kuda itu bukan peliharaan, dia adalah sahabat. Sahabat berjuang. Jadi curhat dengan hewan peliharaan itu bagian dari terapi juga. Kalau kita nggak selalu bisa curhat kepada manusia, kadang ada kalanya kita curhat dengan manusia itu nggak efektif. Ada kalanya, nggak selalu sih. Kita baru curhat, dia curhat balik, jadi adu nasib kan. Aku lagi sedih nih, kenapa? Habis dimarahin sama ibu. Ya namanya ibu itu emang kayak gitu. Aku habis dimarahin ibu, jadi panjang. Kita curhat tentang suami, dia lebih curhat. Dimana-mana laki itu sama aja. Jadi curhatlah balik. Ujung-ujungnya dia yang curhat, tapi kita yang bayarin bakso. Kadang kita butuh curhat dengan hewan ternak.
Kalau hewan ternak dalam konteks sekarang mungkin hewan peliharaan ya. Kalau dalam zaman dulu tuh kuda, kemudian onta. Umar bin Khattab ketika dia awal-awal sebelum hijrah, sebelum Islam, itu sering banget curhat sama onta. Tapi curhatnya tuh beda sama kita ya. Kalau kita kan curhatnya, aku capek banget nih, kan bahasa manjanya kita kan. Kalau para kesatria nggak gitu. Dunia emang kayak gini gitu. Terkadang kita ingin berbuat baik tapi orang salah paham. Jadi curhatnya tuh filosofi, curhatnya tuh syair-syair. Jadi memang beda gaya sih, beda culture kali ya. Tapi curhat. Jadi emang bukan berarti kita nggak boleh mengeluh dan nggak boleh mengeluarkan. Ada kalanya seperti kata Mbak tadi, ya emang harus dikeluarkan. Kalau nggak malah jadi bom waktu. Bagaimana kalau nanti malah keluarnya itu kepada anak, kepada suami, kepada istri, kan kasihan ya. Mending kita keluarkan secara baik dengan cara curhat kepada teman, curhat kepada Allah lewat doa-doa yang panjang, curhat dengan hewan peliharaan kita, curhat kepada alam. Jadi jangan lihat alam itu sebagai benda mati. Kesalahan kita, kenapa kita nggak interaktif dengan alam? Karena kita ngelihat pohon itu benda mati. Padahal di dalam kajian ilmiah di buku itu, pohon bisa membaca pikiranmu. Tapi dia tidak dengan verbal. Dia bisa membaca pikiranmu itu dengan energi kimia atau fisika yang keluar dari tubuh kita yang dia baca. Oh, ini orang lagi sedih, ini lagi apa, dan dia menyerap itu semuanya. Karena pohon itu dia memberi dan menerima. Yang dia beri kebaikan, yang dia terima keburukan dari kita, dan dia bersedia untuk itu karena dia Allah khidmatkan untuk manusia. Allah yang menjadikan kayak gitu. Kenapa kita nggak ngomong sama mereka? Memang agak berat sih, tapi saya udah mencobanya. Karena saya tinggalnya di kebun, kita biasa duduk depan pohon. Kadang nggak ngomong langsung, nggak verbal, kan ngomong dengan pohon secara verbal ntar dibilang orang gila kan. Hon, capek banget nih gua nih. Kasian ya Ustadz Hanan, lagi stres kayaknya. Curhat dengan pohon itu bukan dengan verbal, tapi dengan sebuah energi. Ngomong dekat, ada sampai terapi peluk pohon. Untuk mentransfer energi atau mendapatkan energi yang baik dari pohon. Banyak. Semua itu masyru'. Semua itu ada dalam Islam, teman-teman. Cuman dulu karena ulama-ulama kita bukan psikolog atau yang concern di isu mental problem, jadi nggak diangkat sisi-sisi ini. Sebetulnya ada aja literasinya. Karena saya concern di mental problem, soalnya saya punya banyak pasien yang agak parah-parah, yang skizo lah, yang apa. Jadi saya menggali, ternyata di Al-Quran banyak banget ayat-ayat tentang mental issue. Kita aja yang kurang notice. Karena kenapa saya concern dengan mental problem? Karena segmentasi dakwah saya anak muda. Dan sekarang masalah mental menjadi salah satu isu yang cukup ramai di anak muda. Sebelum pandemi, lagu yang hit itu rata-rata lagu tentang cinta. Tapi setelah pandemi sekarang lagunya tentang apa? Tentang mental kan? Rata-rata yang ngehit tuh. Itu menunjukkan bahwa apa yang lagi happening di anak muda. Jadi teman-teman gak apa-apa kalau kalian mau curhat, mau ngeluh secara wajar, apalagi ngeluhnya kepada pasangan. Nabi aja ngeluh sama Khadijah. Apa suratnya? Al-Muzammil. Nabi lagi capek, dibully, pulang ke rumah mau ngomong sama Khadijah. Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Dia pengen menyendiri di kamar, saking beratnya di luar. Lalu Khadijah memeluk Nabi, nanya ada apa ya Rasulullah, cerita sama Khadijah. Ketika awal Nabi dapat wahyu, Nabi kayak ngerasa dikerjain. Ini siapa yang mendatangimu, yang mendatangiku wahai Khadijah? Kenapa aku mengalami banyak kejadian aneh akhir-akhir ini wahai Khadijah? Khadijah yang menguatkan Nabi. Ya Rasulullah, kata Khadijah, engkau adalah orang yang selalu menyantuni anak yatim, peduli kepada orang miskin. Gak mungkin Allah mencelakai kamu wahai Rasul, wahai Muhammad. Artinya Nabi juga curhat sama Khadijah. Yang saya bilang tadi mengeluh yang membahayakan kita itu adalah segala dikeluhin. Kayak cerita tadi. Hanya sedikit gara-gara masalah disuruh ke warung langsung ngerasa bukan anak kan? Anak kandung. Nah ini kan udah over ya. Tapi kalau masih wajar ya gak apa-apa lah. Terkadang emang kita butuh mengeluh untuk mengeluarkan itu semuanya. Allahu a'lam.